Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-422. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-422 kali ini kita akan kembali membahas 6 saham, ada Wika, Tekim, Main, INKP, Inaf, dan Unilever, di mana 6 saham ini saya ambil dari The Golden Cross System yang menunjukkan saham-saham yang dekat dengan PBL. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat teman-teman yang merayakannya, dan memang beberapa hari ini saya tidak update karena kebetulan saya merayakannya, sehingga saya fokus ke perayaannya. Nanti mulai hari ini, besok saya akan terus kembali update tentang saham. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal, semoga damai senantiasa melimpahi kita semua. Semoga cuan terus. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview 6 saham ini, kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG ditutup di level 6562 atau ditutup naik tipis 0,11%, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin itu IHSG masih bergerak cukup bagus ya, dimana kalau kita perhatikan memang secara mapnya ya, indeks diary Desember IHSG cukup menarik sekali ya, hanya merah 6 hari dan sisanya itu selalu hijau, dan ini merupakan hal yang bagus sebenarnya. Tapi memang tidak banyak saham yang kita bisa perhatikan bahwa oh ini naiknya signifikan sehingga Windows dressing itu, orang-orang bilang Windows dressing itu tidak terjadi. Kapan Windows dressing terjadi? Karena sampai saat ini pun banyak saham yang tidak bergerak signifikan naik gitu. Tapi memang kalau dari IHSG sendiri kelihatannya memang lebih bagus ya, dengan 6 saja yang merah dari 24 hari perdagangan yang ada. Jadi dengan transaksi kemarin cukup sepi ya, mungkin orang sudah mulai berlibur ya, tidak banyak transaksi lagi, hanya 8,4 triliun itu sepi ya, termasuk cukup sepi, di mana rata-rata di sekitaran di atas 12 triliun, bahkan pernah sampai 20 triliun. Jadi 8 triliun ini cukup sepi, dengan 212 saham naik, 305 saham turun, dan ada 155 saham yang bergerak stagnan. Kalau dari net foreign buy tercatat sebesar 205 miliar di seluruh market. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Wijaya Karya Persero Tbk, di mana saham dengan kode emiten WIKA ini ditutup naik 1,9% di level 1075. Di mana kalau kita perhatikan di sini, saham WIKA ini sempat berada di zona tertingginya dalam perdagangan hari kemarin di 1090. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan juga bahwa PBL itu berada di 1080 ya. Ini di 1080. Jadi ketika dia breakout dari 1080, sebenarnya ini bagus sekali untuk WIKA. Tapi karena waktu closing dia tidak mampu mempertahankan area pentingnya di 1080, tentu ini kembali menjadi was-was. Yang mungkin sudah terlanjur beli, katakan dia ini ada di TGC Premium, kemudian dia lihat ada WIKA bagus, dia beli di 1080 karena berhasil breakout kemarin, ternyata turun lagi, maka opsinya adalah kita tunggu batasan cut loss di bawah 1040. Jadi kalau memang ternyata dia terus turun di bawah 1040, kita cut loss. Tapi kalau yang sudah terlanjur beli, ya sudah, kita masih hold karena level cut loss kita di 1040, di bawah 1040. Tapi kalau yang belum beli, harus diperhatikan kalau memang tidak mampu untuk naik lagi di atas 1080, lebih baik kita jangan masuk ya, karena dia masih belum menembus PBL. Nah, tapi kalau bisa menembus PBL di 1080, maka silakan bisa di entry dengan range buy 1080 sampai dengan 1090, cut loss di bawah 1040 sama. Target kenaikan adalah menuju 1245, ini adalah PBH, dan target jauh menuju 1350. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume dan structure, WIKA ini menarik. Next kita punya saham Tekim, di mana saham Ciwi Kimia, pabrik kertas Ciwi Kimia, ditutup naik 1,77% di harga 7.200, di mana kalau kita perhatikan level tertinggi dia dalam perdagangan kemarin di 7.250, sedangkan closingnya di 7.200, dan yang menjadi menarik adalah
level PBL-nya dia di 7.200, closingnya dia juga di 7.200. Artinya setelah mengalami downtrend yang cukup parah ini, dia sekarang sedang berjuang untuk kembali merebut area pentingnya, yaitu PBL, yang mana kita kenal itu adalah support paling kuat dari The Golden Cross. Jadi kalau The Golden Cross punya sistem, maka PBL itu merupakan support terkuat dan PBH itu resist terkuat. Nanti kalau tergantung harganya berada di tengah-tengah ya. Tapi kalau misalkan harganya di 7.000, katakan ya otomatis PBL bukan support terkuat tapi resisten terkuat. Tapi intinya adalah PBL dan PB itu yang paling terkuat dari sistem The Golden Cross. Jadi kalau misalkan itu mendekati resist misalkan ya, kalau jebol maka potensi upside-nya tinggi, kalau gagal ya potensi turunnya dalam. Begitupun juga di support, ketika dia dekat dengan support terkuatnya tentu potensi rebound-nya tinggi. Tapi ketika itu jebol maka potensi penurunan itu bisa jauh lebih dalam. Nah, untuk Tekim karena dia berada di 7.200 ya, berada tepat di PBL-nya, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry dengan range buy 7.200 sampai dengan 7.250 ya. Range buy 7.200 sampai 7.250. Kalau misalkan ternyata besok hari Senin mungkin dia opening dibanting di bawah 7.200, ya langsung kita tidak perlu masuk ya. Kita hanya akan masuk sesuai rulesnya tadi. Kalau bisa bertahan minimal sama dengan 7.200. Tapi kalau berada di bawah itu ya lebih baik kita wait and see. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur beli di 7.200, ternyata dia malah turun lagi, ya silakan prepare cut loss di bawah 7.025. Jadi ketika sudah beli, ternyata dia turun lagi di bawah supportnya, ya kita prepare cut loss di 7.025. Untuk target kenaikan menuju ke 7.600, 7.950 sampai ke 8.650. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume, secara structure untuk Tekim terlihat sangat menarik. Next kita punya saham Malindo ya, Malindo Feed Mill dengan kode emiten MINE, di mana saham ini tutup naik 0,75% di harga 670. Saham MINE ini memang sempat berada di 675, sempat naik tapi closingnya di 670. Padahal kita ketahui bahwa level PBL-nya dia di 675. Artinya kalau besok ini bisa berhasil breakout dari 675, maka ada potensi MINE bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target ke 700, bahkan kalau itu tembus pun bisa sampai 765. Tapi kalau misalkan besok tidak mampu untuk breakout dari 675, lebih baik kita wait and see. Kita jangan ambil posisi dulu di saham MINE. Kita mungkin cari emiten lainnya yang mungkin bisa berhasil breakout atau bisa mempertahankan level supportnya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, sekali lagi untuk MINE, tunggu berhasil naik dulu di atas 675. Ketika berhasil naik, silakan ambil dengan range buy 675 sampai dengan 680. Batasi cut loss di bawah 660. Target kenaikan menuju 700 sampai dengan 765. Kalau dilihat dari sisi broker summary, karena memang ini volumenya masih kecil, ini belum terlihat menarik ya, tapi tinggal nunggu volumenya aja. Ini kalau sekali volumenya besar, maka potensi kenaikan untuk MINE itu begitu tinggi. Next kita punya saham Indakiat Pulp and Paper atau dengan kode emiten INKP. Ini sama seperti Tekim ya, mereka punya pergerakan yang sama. Kalau kita bilang di Joran namanya pairing analysis, INKP dan Tekim ini punya satu pergerakan atau pola yang sama. Setelah mengalami downtrend yang cukup lumayan, kemudian dia mencoba untuk kembali bangkit dan merebut area pentingnya, yaitu PBL. Sama-sama closing tepat di PBL. Tekim juga di PBL, INKP juga closing tepat di PBL di 7575, sehingga kalau memang bisa mempertahankan area ini, maka potensi upside untuk INKP terbuka lebar bahkan sampai 8.075. Ini adalah area PBH. Dan kalaupun PBH ini bisa ditembus, dia bisa kembali lagi ke 8.900. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli INKP, pertama pastikan dulu dia bisa bertahan minimal sama dengan 7575. Kalau memang bisa bertahan di 7575, silakan pertimbangkan buy dengan range-nya di 7575 sampai dengan 7600. Batasi cut loss di bawah 7325, target kenaikan adalah ke 8075 sampai dengan 8900. Kalau misalkan ternyata opening berada di bawah 7575, ya kita jangan dulu entry. Kita hanya akan masuk kalau memang rules tadi di atas atau sama dengan 7575. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, INKP ini terlihat sangat menarik
untuk kita perhatikan hari esok. Next kita punya saham Indofarma ya, dimana dengan kode emiten INAF ini ditutup minus 0,45% di harga 2.250. Saham INAF sendiri memang saat ini indikator menunjukkan low risk, tapi memang dia masih belum aman. Kenapa masih belum aman? Karena area pentingnya 2280 ini tidak mampu dipertahankan dengan baik. Dia sekarang ini berada di bawah PBL. Makanya kalau dia di 2250 sedangkan PBL-nya di 2280, PBL ini tidak bisa kita sebut sebagai support terkuat, melainkan sebagai resisten terkuat untuk INAF saat ini. Jadi kalau misalkan INAF bisa breakout, bisa naik kembali, merebut area PBL tersebut, bisa tembus 2280, maka silakan prepare untuk buy 2280 sampai dengan 2300, cut loss di bawah 2230, target kenaikan menuju 2550 sampai dengan 2650. Akan tetapi kalau misalkan tidak mampu naik lagi di atas 2280, lebih baik kita wait and see untuk saham INAF. Kalau dilihat dari broker summary, karena dia punya volumenya tidak terlalu besar, secara structure ini masih belum menarik, secara volume ini juga masih belum terlihat menarik. Dan kita punya saham terakhir di part yang ke-422 kali ini adalah saham Unilever, di mana saham dengan kode emiten UNVR ini ditutup naik 2,94% di harga 4.200, di mana Unilever ini benar-benar cukup strong sekali dalam perdagangan kemarin. Dia selalu berada dalam zona hijau dan berhasil merebut area pentingnya di 4150, area PBL-nya, sehingga closingnya di 4.200, PBL-nya sekarang di 4150 sebagai support terkuat. Maka Unilever punya potensi masih bisa untuk terus melanjutkan rally dengan target berikutnya ke 4430, yang mana itu merupakan area PBH, dan ketika 4430 ini juga bisa ditembus, maka akan berpeluang menuju ke 40 hari harga tertinggi di 4890. Bagaimana kalau teman-teman yang mungkin belum sempat membeli Unilever, maka bisa digunakan 4150 ini sebagai acuan support terkuat, di mana ketika dia semakin mendekati PBL, semakin mendekati 4150, teman-teman boleh pertimbangkan untuk beli. Kalau dengan jarak 50 poin seperti ini ya teman-teman bisa saja ambil ya, tinggal dihitung lagi seberapa besar risiko yang bisa kita tanggung. Misalkan teman-teman mau ambil di 4200 dan cut loss di 4120 sampai di 4100, kira-kira minusnya itu teman-teman bisa terima atau tidak? Kalau misalkan beneran dia terjadi penurunan kemudian arah ke sana, teman-teman wajib cut loss. Nah, kira-kira cut loss itu bisa diterima atau tidak? Kalau memang bisa diterima, silakan ambil di level 4200. Tapi kalau belum bisa diterima, maka bisa teman-teman tawar lebih rendah lagi, mungkin di 4180, di 4160, 4170, bisa teman-teman sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Yang jelas adalah jangan sampai dia turun di bawah 4150. Ketika dia turun di bawah 4150, teman-teman jangan masuk. Kita wait and see, menunggu sampai dia bisa naik lagi di atas 4150. Tapi kalau benar-benar bisa kuat bertahan di level tersebut 4150, 4180, 4190, maka teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry, batasi cut loss di bawah 4120 dan target kenaikan menuju 4430 sampai dengan 4890. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume, secara structure, Unilever terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-422 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga informasi yang kali ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.